Bab 579. Raja Pedang. Itu adalah tembakan pedang dari langit. Berbeda dari pedang biasa. Ini adalah pedang spirit. Selain Penatua Yung itu, Louis Lu tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa memiliki kemampuan hebat untuk mengendalikan pedang spirit membunuh ribuan mil. Kamu sampah tua. Melakukan serangan diam-diam. Louis Lu waspada pada saat pertama. Dia tidak peduli untuk bersembunyi. Dia melambaikan pedang di tangannya dan menahan pedang spirit yang menusuk. Tapi detik berikutnya, Louis Lu gemetaran melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Klik klik klik. Melihat bahwa pedang Dewa Roh Kaisar di tangannya benar-benar hancur. Dan alasan hancurnya bukan karena pedang spirit yang ditembakkan. Sebelum bersentuhan dengan pedang roh, pedang Dewa Roh Kaisar benar-benar hancur karena suatu alasan. Pada saat yang sama, Louis Lu merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya di sepanjang lengannya. Akhirnya berkumpul di dantian. Tapi dia tidak punya waktu untuk melihat dantian lebih dekat. Situasinya mendesak. Jadi dia hanya bisa menggerakkan jari telunjuk kanannya. Bersiap untuk memblokir pedang spirit agresif terlebih dahulu. Ledakan. Jari telunjuk kanan Louis Lu telah melahap api spiritual sebelumnya. Dan itu menjadi tidak bisa dihancurkan. Ketika mereka bertabrakan dengan pedang spiritual, menyemburkan rangkaian api yang menyilaukan. Meskipun pada akhirnya berhasil dilawan, dampak kuat yang dibawa oleh pedang roh yang berlari kencang masih mengangkat Louis Lu dari puncak pohon dan mendarat dengan terhuyung-huyung. Bahkan Louis Lu sendiri tidak menyadarinya. Pada saat ini, dantiannya sedikit bergetar. Dan pada saat yang sama pedang spiritnya juga bergetar. Pedang spirit hanya meluncurkan serangan dan terbang kembali ke arah asalnya. Di gunung terjal yang setinggi gunung Booster, Penatua Yung menutup matanya dan menggerakkan jari-jarinya ke dalam kehampaan yang ada di depannya. Dia tidak membuka matanya sampai pedang spirit kembali ke tangannya. Pedang bayangan. Jika lelaki tua itu mengincarmu, bagaimana dia bisa dikalahkan dalam 3 gerakan? Penatua Yung mendengus pelan, lalu membelai pedang bayangan dengan penuh cinta. Setelah menaklukkan pedang bayangan, juga memiliki persepsi umum tentang apa yang baru saja terjadi. Namun jaraknya terlalu jauh, dan persepsi ini agak tidak jelas. Berpikir bahwa pedang pengejar bayangannya yang menghancurkan pedang Louis Lu, menimbulkan kerusakan parah pada Louis Lu. Sisa masalah hanya dapat diserahkan kepada beberapa orang yang mengejar dan membunuh Louis Lu. Dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Anak itu memiliki pedang yang bagus di sisinya, yang dapat mengimbangi kekuatan sebesar itu. Tapi pedangnya masih jauh di belakang pedang bayangan. Penatua Yung berpikir bahwa pedang barusan dapat langsung menghancurkan tubuh Louis Lu. Tetapi pada akhirnya pedang itu menjatuhkannya dari puncak pohon. Yang berarti tubuh pedang Louis Lu telah patah sebelumnya. Menahan sebagian besar kekuatan. Tidak terlalu berlebihan untuk memuji pedang yang bagus. Hanya saja untuk sesaat tadi. Sepertinya aku sudah kehilangan perasaanku padamu. Penatua Yung memandang pedang bayangan yang ada di tangannya. Mengerutkan kening dengan curiga. Tetapi pedang bayangan pengejar tidak memberinya tanggapan apapun. Jadi dia berhenti meronta dan mencibir. Tidak peduli apa. Anak itu telah terluka parah dan pasti akan mati. Di hutan lebat Louis Lu jatuh dari puncak pohon. Dan tidak ada tanda-tanda luka. Karena dia tidak terluka sama sekali. Serangan pedang bayangan padanya benar-benar dilawan oleh jari telunjuknya. Pada saat itulah Penatua Yung kehilangan rasa pedang bayangan selama sekitar 2 atau 3 detik.
Meskipun Penatua Yung tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Dia sangat percaya diri dan merasa Louis Lu pasti terluka parah oleh serangan pedang itu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Louis Lu tidak terluka. Louis Lu menatap kosong ke pedang Dewa Roh dengan satu gagang yang tersisa di tanah. Dan 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari kencang di dalam hatinya. Itu dia, itu dia, itu dia. Inilah yang dikatakan guru Tao pada dirinya sendiri. Raja 10.000 pedang yang sangat kuat dan eksplosif, pedang Dewa Roh. Ketika aku tidak bertemu lawan yang menggunakan pedang roh sebelumnya. Cukup bagus. Tetapi tidak berani menyentuh orang lain secara langsung. Ini Raja 10.000 pedang. Apakah kamu bercanda? Louis Lu tidak memperhatikan perubahan pada dantiannya untuk saat ini. Hanya melihat tubuh pedang Dewa Roh hancur. Dan suasana hatinya campur aduk. Huff, bajingan kecil. Bagaimana kamu bisa bersembunyi kali ini? Louis Lu tercengang untuk kali ini. Para master di tahap Gold Core telah memblokir. Setiap wajah penuh dengan niat membunuh. Untuk memburu dan membunuh binatang kecil ini. Mereka benar-benar menghabiskan banyak masalah. Baru saja mereka mengorbankan 2 tetua. Kali ini dia harus mati. Kan? Pedang Louis Lu patah. Suasana hatinya sedang buruk. Dia benar-benar ingin membunuh orang-orang ini. Tetapi satu-satunya cara adalah menggunakan ilahi. Tapi setelah dipikir-pikir, merasa rugi menggunakannya pada orang-orang ini. Bagaimanapun, itu adalah senjata penyelamat hidupku. Aku hanya memiliki kesempatan terakhir untuk menggunakannya. Mata berputar. Mata Louis Lu akhirnya tertuju pada lelaki tua di tahap pertengahan Gold Core dan dia tiba-tiba punya ide. Pada saat ini, lelaki tua menatapnya dengan curiga. Oh, aku ingin bermain dengan kalian lagi. Tapi aku tidak menyangka akan tertangkap olehmu secepat ini. Membosankan. Sangat membosankan. Louis Lu menghela nafas penuh arti. Setelah itu, wujudnya mulai berubah dan kembali ke tampilan aslinya. Louis Lu melepas topengnya. Menatap lelaki tua itu dengan setengah tersenyum dan berkata, "Orang tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Mengapa alismu belum tumbuh?" Dia menyentuh kedua alis tebalnya. Menjadi muda itu bagus. Rambut tumbuh lebih cepat. Mendengar kata-kata Louis Lu, para sesepuh sekte pedang di sekitarnya semua memandangi Golden Core tahap tengah dengan heran. Sedangkan lelaki tua itu, saat Louis Lu melepas topengnya, tubuhnya tidak bisa berhenti sedikit gemetar, mantan. Bersambung.